Buah sifat kehati-hatian dari hal-hal yang syubhat yang mampu memberikan manfaat bagi keluarga, yaitu kisah tentang Sabit. Sabit ini suatu ketika menemukan sebuah apel. Dalam sebuah perjalanan yang panjang, dia ketemu sebuah kebun apel. Lantas ada beberapa buah apel yang jatuh. Dalam kondisi yang lapar, dia langsung memungut apel tersebut untuk kemudian dia makan. Tidak sampai habis. Akhirnya dia tertegun. Dia sadar, bagaimana mungkin aku memakan sebuah apel ini sementara aku tidak mengetahui siapa pemilik pohon apel ini. Mungkin zaman dahulu itu adalah sebuah hal yang lumrah. Zaman mungkin saya masih kecil atau bapak-bapak dulu, ketika ada pohon buah yang jatuh dari pohonnya, kita anggap itu adalah sebuah hal yang halal. Akan tetapi ketika seseorang Sabit yang memiliki sifat warok, kehati-hatian terhadap hal yang haram, maka dia sadar, yang aku makan itu adalah berasal dari pohon apel yang aku tidak tahu pemiliknya siapa. Maka ketika itu dia berusaha mencari tahu siapa pemilik kebun. Dia bertanya ke sana kemari mendapatkan petunjuk, sampai kemudian ditunjukkanlah rumah dari pemilik kebun. Meskipun jaraknya puluhan kilometer dia berjalan, dia tempuh hanya untuk meminta keikhlasan dan keridhaan pemilik kebun apel agar apa yang dia makan itu menjadi sesuatu yang halal dan membawa berkah bagi dirinya. Maka ketika dia sampai kepada rumah si pemilik kebun, dia gedor pintu rumah. Tok tok tok, assalamualaikum. Keluarlah seorang yang penuh dengan kewibawaan, orang tua. Lantas bertanya kepada si pemuda tersebut, wahai saudaraku, apa yang kau inginkan? Maka berkisahlah kemudian Sabit ini, wahai Tuan, sesungguhnya aku dalam kondisi safar, dalam kondisi perbekalanku habis, dalam kondisi lapar, aku melihat sebutir apel yang jatuh dari pohonnya, yang ternyata pohon itu adalah berasal dari kebun milikmu. Aku makan buah apel itu. Maka saat ini aku pertama memohon maaf kepadamu. Aku sudah lancang, aku sudah mengambil buahmu tanpa izin. Kemudian yang kedua, aku siap. Ketika engkau menginginkan apapun kepadaku, aku akan siap menerimanya. Maknanya ketika itu Sabit siap. Kalau misalkan dia disuruh mengembalikan dengan beberapa uang, ataupun diganti dengan pekerjaan atau dengan hukuman apapun, dia siap menerimanya, asalkan dia mendapatkan keikhlasan dari sebutir apel yang dia makan. Maka kemudian pemilik kebun apel itu merasa takjub kepada perlakuan dan kejujuran yang diberikan oleh seorang pemuda yang bernama Sabit ini. Maka akhirnya dengan keajuban, pemilik kebun itu berkata kepada Sabit, wahai pemuda, sungguh kalau begitu aku ingin agar engkau menikahi anakku. Akan tetapi ada hal yang harus engkau ketahui. Anakku adalah seorang yang buta. Dia juga seorang wanita yang tuli. Dia juga adalah seorang wanita yang lumpuh. Dan kamu harus menikahinya sebagai hukuman yang aku berikan kepadamu, karena kamu telah memakan buah apel dari kebunku tanpa izin. Sebuah hal yang berat. Para pemuda Dusun Kalimalang, kalau diberikan pertanyaan gelem apa ora,
ditawari seorang perempuan bisu, buta, tuli, lumpuh. Arep apa gak? Pasti tidak akan mau. Pasti akan berpikir ulang. Kira kena dia apa-apa no. Diceluk ras maur. Diajak jalan-jalan angel kabeh. Susah. Akan tetapi dalam hatinya bergejolak. Dia tetap berusaha bismillahirrahmanirrahim, kemudian memberikan jawaban demi mendapatkan keikhlasan dan keridhaan. Darimu wahai Tuhan, aku siap menikah dengan anak. Maka pada akhirnya dinikahkanlah Sabit dengan anak pemilik kebun apel. Maka diberitahukan kepada Sabit, wahai Sabit, masuklah ke dalam rumah. Di samping lorong tersebut ada sebuah kamar, di sanalah istrimu. Maka kemudian masuklah Sabit. Masuklah dia ke dalam kamar. Ternyata di dalam kamar mendapati seorang wanita yang cantik, yang dalam kondisi yang tidak sesuai dengan keterangan yang disampaikan oleh ayahnya. Dalam kondisi yang sempurna, tidak buta, tidak bisu, tidak tuli dan tidak lumpuh. Maka bertanyalah Sabit kepada perempuan tersebut, wahai Adinda, ayahmu mengatakan engkau seorang wanita yang tuli, padahal engkau adalah seorang wanita yang sempurna. Maka istrinya menjawab, memang benar, ayahku mengatakan aku adalah wanita yang tuli karena aku tidak pernah menggunakan pendengaranku untuk mendengarkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayahmu juga mengatakan engkau buta. Memang benar karena aku tidak pernah menggunakan penglihatanku untuk melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayahmu juga mengatakan engkau adalah wanita yang bisu. Memang benar aku tidak pernah menggunakan lisanku berkata-kata buruk, berucap sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ayahmu juga mengatakan engkau adalah seorang yang lumpuh. Maka istrinya menjawab, memang benar aku tidak pernah melangkahkan kakiku kepada tempat-tempat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari rumah tangga itu, dari rumah tangga seorang wanita yang solehah, seorang wanita yang menjaga dirinya. Siapakah, apakah, bagaimanakah wanita solehah itu? Fassolihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Dalam Al-Quran disebutkan, seorang wanita yang solehah itu adalah wanita yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wanita yang menjaga dirinya tatkala suaminya tidak ada di rumah. Itu adalah wanita yang solehah. Maka dari wanita yang solehah, dari lelaki yang soleh, lantas kemudian dari hasil pernikahan tersebut terlahirlah generasi-generasi yang soleh. Salah satu dari keturunan mereka berdua, Sabit dan juga wanita anak pemilik kebun itu, adalah terlahirlah seorang ulama yang kita kenal dengan Imam Abu Hanifah, yang nama aslinya adalah Nu'man bin Sabit. Nu'man anaknya Sabit, yang sampai saat ini kita kenal dengan Imam Abu Hanifah. Maka dari itu ini adalah manfaat, keutamaan, keberkahan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan dari keluarga yang terlahir dari orang-orang yang soleh dan wanita yang soleha. Seorang lelaki yang benar-benar menjaga diri dari hal-hal yang syubhat, seorang wanita yang benar-benar menjaga dirinya dengan banyak melakukan ketaatan kepada Allah, menjaga dirinya dari segala macam kemaksiatan dan hal-hal yang diharamkan oleh Allah.
keberkahan itu muncul, salah satunya adalah keturunan yang soleh. Maka